Diwan Ni'am, Hall of Public Audience, patterned after similar halls in Mughal palaces. Tadi udah baca di situ, ini adalah the Hall of Public Speech. Jadi dulu ketika para pejabat, para raja ingin menyampaikan nasihatnya, pengumuman-pengumuman, nah disinilah mereka menyampaikannya. Terus yang unik, gedung ini adalah perpaduan seni antara Islam dengan Hindu. Karena kelihatan dari atasnya itu ada gambar, ada patung-patung gajah. Ini menunjukkan Ganesha, salah satu budaya Hindu. Nah kemudian di bawahnya, di bagian tiang ini ada bunga-bunga lotus, itu menandakan seni-seni Islam. Karena dalam Islam kita tidak boleh menggambarkan patung ataupun ornamen manusia dan sebagainya. Kenapa ini ada perpadanan antara nilai Islam budaya, kemudian seni dan sebagainya? Jadi waktu Raja Babur, nah Raja Babur itu adalah salah satu keturunan dari Amir Temur yang ada di Uzbekistan. Dia kabur ke India. India dulu bagian dari Samarkand. Nah, sampai di India ada satu kerajaan namanya Mughal. Nah, Mughal ini dipimpin oleh satu raja namanya Mansing. Mansing punya anak nih, perempuan. Wes. Ceritanya pas si Babur datang ke India, ketemu sama anaknya Mansing, kuch hotahe. Langsung falling in love with you. Mereka jatuh cinta. Yang satu Islam, yang satu agama Hindu. Merit, nikah. Akhirnya perpaduan budaya Hindu dan Islam menghasilkan ornamen yang sangat unik. Sejarah panjang, aduh ngapalinnya panas-panas. Tapi ini kayaknya cukup jadi bukti bahwa di Mughal ini adalah perpaduan antara budaya Islam dan Hindu. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jalur sutra. Lanjut lagi, masih banyak yang unik. Pintu gerbang ini adalah pintu terakhir sebelum masuk ke ruangan-ruangan di dalam istana. Kalau dilihat dari detail arsiteknya, bangunan ini berdetail ornamen India. Tapi kalau diperhatikan lagi, ornamen-ornamen Islamnya juga masih kelihatan kok. Seperti bentuk jendela yang mirip dengan kubah dan ornamen Persia yang berbentuk vas bunga. Aduh, makin siang, makin lemes. Jadi kalau kita mau lebih yakin bahwa ada perpaduan budaya antara Islam dengan Hindu, bukti lainnya adalah bangunan yang ada di belakang kita. Kalau kita lihat sejarah di Uzbek, bentuk ornamennya sama. Dari mulai hiasan, kemudian ada gambar-gambar bunga, kemudian kaya dengan warna-warni. Tapi satu hal yang menandakan bahwa Islam berpadu dengan budaya Hindu, di tengahnya ada gambar gajah, Ganesha. Itu menandakan salah satu budaya Hindu. Hop. Tempat adem lagi. Cari tempat adem buat ngejelasin. Jadi kalau kita perhatiin secara detail, nah di tengah-tengah bangunan ini ada satu jendela kecil, bahkan ada 1, 2. Jadi jendela kecil itu tempat permaisuri-permaisuri ngintip. Wah, suasana di luar. Ada apa nih? Itu yang pertama. Nah yang kedua, fungsi jendela itu jadi kalau ada raja masuk dari sini, cep naik ke atas. Nah dari jendela kecil itulah para permaisuri menebar bunga.